Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anau Satunasana, mahasiswi Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu pemodelan pencemaran udara, yaitu WRF-Chem, atau Weather Research Forecasting and Chemistry. Dan ini merupakan outline yang akan saya bahas pada video kali ini, dimulai dari pengenalan dari model WRF-Chem sampai dengan validasi dan akurasi pada model WRF-Chem. Jadi, WRF-Chem ini merupakan salah satu bentuk model WRF atau Weather Research Forecasting yang dikombinasikan dengan perhitungan kimia. Model ini dikembangkan dengan kerjasama dari NCAR, NOAA, dan juga PNNL. Model WRF-Chem ini dapat mensimulasikan emisi, transport, pencampuran, dan menganalisis kualitas udara dalam skala regional atau skala meso, yaitu 10 sampai dengan 1000 km. Selain itu juga dapat digunakan untuk menganalisis program lapangan dan juga interaksi yang terjadi di dalam awan secara kimiawi. Hasil dari WRF-Chem ini dapat digunakan untuk menganalisis beberapa hal, antara lain mengetahui arah persebaran pencemar, pembentukan aerosol organik, pembentukan karbon hitam di daerah Asia Selatan, dan juga lain sebagainya. Dan ini merupakan formula matematika yang digunakan sebagai dasar dalam model WRF, yaitu dimulai dari persamaan keadaan, kekekalan massa, kekekalan momentum, dan juga kekekalan energi. Untuk rumus yang digunakan dapat dilihat pada slide yang tertera. Lalu kemudian, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih spesifikasi yang digunakan untuk personal komputer kita untuk instalasi WRF-Chem ini? Ternyata terdapat beberapa spesifikasi yang dikhususkan gitu, yaitu untuk komputer atau server yang telah terinstal oleh OS Linux dengan compiler C dan juga Fortran dan juga beberapa library lainnya seperti Schip, zlib, Jasper, libbenchy, dan juga lain sebagainya. Jadi untuk Linux ini harus terinstall beberapa komponen tadi yang tadi saya sebutkan. Lalu kemudian untuk diinstal di Windows atau Mac itu perlu adanya penyesuaian konfigurasi environment-nya, seperti install software Ciguin, compiler, dan juga beberapa library lainnya. Jadi memang terdapat beberapa kekhususan gitu untuk menginstal dari WRF-Chem ini. Lalu kemudian untuk versi WRF-Chem ini bisa kita lihat pada awalnya itu dari versi 3.2 dan yang terbaru itu versi 4.0. Jadi untuk yang terbarunya itu WRF-Chem telah melakukan updating pada tahun 2018. Kemudian pada bagian kanan untuk melihat tampilan WRF-Chem ini, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk melakukan pengolahan datanya, kita dapat memasukkan komen-komen gitu pada terminal dari Linux-nya. Kemudian untuk pengolahan datanya cukup rumit terlihat pada slide-nya ya, tapi sebenarnya secara garis besar terdapat 3 proses, yaitu pre-processing, processing, dan juga post-processing. Dan nanti untuk output dari setiap step-nya itu kurang lebih seperti ini, jadi akan terlihat pada file-file seperti ini. Dan juga yang menjadi ciri khas gitu di WRF-Chem ini kita akan melakukan pengaturan-pengaturan skema parameterisasi di dalam name list yang setelah saya tunjuk kursor ini merupakan pilihan-pilihan yang telah ditentukan. Jadi untuk pilihan nomor 1 ataupun yang lainnya itu sudah terdapat di user guide-nya. Jadi kita tinggal membaca dan juga menyesuaikan dengan wilayah kajian yang akan kita analisis. Nah, jadi untuk di tahap pre-processing itu atau WPS itu apa aja sih? Nah, di sini ada 3 tahap gitu yang akan kita analisis, yaitu yang pertama untuk geogrid. Jadi apa sih geogrid ini? Jadi pada tahap WPS ini untuk geogrid ini kita melakukan simulasi domainnya. Kita lakukan pengaturan letak lintangnya di mana, bujurnya, skala grid, dan juga interpolasi data terestrial. Yang ini dilakukan pada namelist.wps. Jadi kita lakukan penyesuaian di namelist.wps-nya itu. Lalu kemudian setelah kita melakukan tahap simulasi domain, lalu kemudian pada tahap lanjutannya yaitu ungroup. Nah, di sini
di tahap ini kita penambahan data grid GFS atau data meteorologi gitu kan ya. GFS ini merupakan Global Forecasting System. Nah, ini didapatkan juga dari website NOAA. Nah, di sini datanya itu berisi dengan data-data meteorologi. Lalu kemudian setelah kita pada tahap itu, tahap selanjutnya yaitu MedGrid. Jadi MedGrid ini berfungsi untuk menginterpolasi data meteorologi dari tahap yang ungrid tadi sebelumnya ke dalam grid domain simulasi yang telah diatur dalam GeoGrid. Jadi di-compile seperti itu. Nah, setelah tahap WPS selesai, selanjutnya maksud saya kita bisa lihat dulu terlebih dahulu bagaimana sih konfigurasi yang diatur gitu kan ya. Ternyata banyak sekali memang yang harus kita atur gitu, misalkan dari short wave radiation or long wave radiation-nya tuh kita menggunakan skema apa. Kita lihat pada slide ini menggunakan skema RRTMG. Nah, di sini itu sebenarnya banyak sekali skema yang akan maksud saya skema opsi yang telah tercantum gitu di user guide-nya, dan di sini kita melakukan pemilihan gitu yang sesuai dengan wilayah kajian kita. Jadi memang sebelum kita menentukan opsi-opsi yang dilakukan untuk konfigurasi ini, kita harus banyak membaca dan harus kita tahu gitu apakah itu sesuai dengan wilayah kajian kita. Nah, lalu kemudian setelah tahap WPS selesai, itu lanjutannya itu tahap preprocessing di sini atau juga disebut dengan WRF solver including chemistry. Di sini kita menambahkan data-data emisinya gitu. Dan ini pada slide ini saya mencantumkan data emisi itu berasal dari EDCAR, TAP atau Emission Database for Global Atmospheric Research gitu. Dan ini juga didapatkan dari website NOAA. Jadi data emisi ini isinya tuh apa aja sih? Dan data ini tuh berisi data emisi antropogenik, biogenik, dan juga pembakaran biomasa. Nah, jadi data EDGAR ATAP ini merupakan data inventarisasi emisi yang dihimpun pada tahun 2010 dari hasil laporan resmi maupun saintifik. Nah, lalu kemudian ternyata inventarisasi nasional yang masuk ke dalam EDGAR HTAP ini adalah dari EMAP atau Environmental Monitoring Evaluation and Protection, lalu kemudian EPA, Environmental Protection Agency, Keynes, Greenhouse Gas and Pollution Interaction and Synergies, dan juga REAS atau Regional Emission Inventory in Asia. Dan untuk data inventarisasi EDGAR HTAP ini berisi pencemar udara, antara lain gas prekursor ozon atau CH4, NMVOC, CO, NOx, gas pengasaman, dan juga materi partikulat PM, PM10, PM2,5, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk data inventarisasi emisi ini untuk di Indonesia sendiri termasuk ke dalam bagian dari REAS. Dan juga data ini tuh berisi dan atau dapat mengestimasi sumber pembakaran bahan bakar dan sumber bukan pembakaran sebagai bagian dari aktivitas dari antropogenik. Antara lain yaitu sektor transformasi energi, industri, transportasi, dan juga aktivitas domestik lainnya. Nah, yang menjadi ciri khas juga di WRF Chem ini kan tadi memasukkan data-data kimia. Nah, jadi untuk pengolahan datanya sendiri, jadi kita ada menggunakan perintah prevchem source and convert emis. Dan ini merupakan ciri khasnya gitu dibandingkan dengan WRF sendirinya gitu. Dan nanti untuk outputnya itu akan menghasilkan sebuah file yang berekstensi .bin, dan juga untuk convert emisnya itu file.cmi. Nah, jadi file-file tersebut akan diolah gitu kan ya. Dan untuk pada tahap akhir yaitu pada tahap post processing. Nah, tahap post processing ini kita membutuhkan software yang lainnya, yaitu dapat berupa GRADS ataupun NCL. Nah, jadi pada tahap post processing ini terdiri dari beberapa pemrograman yang bertujuan untuk mensimulasikan hasil dari pengolahan WRF Chem. Nah, jadi luarannya itu dari tahap sebelumnya itu, maksud saya di tahap akhirnya itu akan berupa .nc. Nah, nanti kemudian untuk diolah memvisualisasi peta spasial misalkan ya, dapat diubah gitu formatnya menjadi .ctl dan juga .dat. Nah, jadi
format file.ctl dan .dat ini dapat dibaca baru dapat dibaca di software GRADS ataupun NCL ini. Dan memang hasil dari visualisasi ini yang ditampilkan dapat berupa grafik, peta spasial, ataupun data ekstraksi data dari hasil model gitu. Misalkan dalam bentuk .csv itu bisa. Nah, lalu kemudian jadi intinya itu tahapan inti dalam pengerjaan pemodelan wireframe ini bisa dimulai dari geogrid.exe, ungrip, matgrip, dan sampai dengan rwpost.exe. Nah, untuk model ini dilakukan 2 kali RealX gitu. Karena memang fungsinya berbeda. Untuk yang pertama itu untuk mendapatkan proses meteorologi pada setiap domain, dan yang kedua itu untuk menggabungkan kedua keluaran modul chemistry baik pada setiap domain, sehingga didapatkan keluaran yang menggabungkan proses meteorologi dan juga chemistry dalam satu masukan untuk proses eksekusi model WRF-Chem. Jadi untuk secara garis besar seperti ini tahapannya. Nah, ini merupakan outputnya gitu yang dihasilkan dari WRF-Chem yang memang divisualisasikan melalui software GRADS. Jadi kita bisa lihat jadi kita bisa menganalisis gitu pada waktu-waktu tertentu yang akan kita analisis. Jadi untuk di setiap wilayah kajian itu kita bisa melihat apakah konsentrasinya tinggi ataukah konsentrasinya rendah, apakah tercemar atau tidak. Sehingga selanjutnya mungkin dapat dari hasil analisis tersebut dapat dijadikan untuk analisis kebijakan selanjutnya. Dan ini kita bisa juga lihat dari peta selanjutnya untuk sebaran CO-nya pada pukul 00 ini seperti apa gitu kan ya. Dan ini juga untuk pada lapisan 500 ml ataupun 400 ml kita juga dapat menganalisis. Jadi ini merupakan peta spasial hasil dari pengolahan data melalui WRF-Chem yang dibantu dengan visualisasi menggunakan software GRADS. Nah, untuk kajian analisis sensitivitas dan validitas dari model WRF-Chem yang dianalisis atau diambil gitu dari jurnal yaitu Validation of WRF-Chem Model and Sensitivity of Chemical Mechanism to Ozone Simulation over Megacity Delhi. Nah, jadi pada jurnal ini berfokus pada perbandingan konsentrasi ozon di wilayah Megacity Delhi. Yang memang kan kalau misalkan ozon di lapisan troposfer ini memang diakibatkan karena antara reaksi dengan prekursor ozonnya gitu, dan yang dianalisis di sini adalah NOx atau nitrogen oksida, karbon monoksida, serta suhu yang menjadi faktor penting dalam pembentukannya. Nah, untuk analisis pada jurnal ini dilakukan pada musim panas yang diwakilkan pada bulan Juni, yaitu pada tanggal 1 sampai 15 tahun 2007 sampai dengan 2009. Dan dilakukannya itu pada 3 lokasi yang memang merepresentasikan dari beberapa titik pengamatan, yaitu Income Tax Office yang memang merepresentasikan lalu lintas di pusat kota Delhi, lalu kemudian City Fort atau Residential Site di bagian tenggara kota Delhi, dan juga Delhi College of Engineering yang memang merepresentasikan site institusional di bagian utara kota Delhi. Nah, untuk di jurnal ini disimulasikan menggunakan nesting via domain, yang memang pada domain yang pertama itu masih berukuran besar, yaitu dengan resolusi 90 km, lalu kemudian untuk domain kedua 30 km, dan juga domain ketiga itu yaitu 10 km. Nah, karena di sini kita menganalisis dari sensitivitas model WRF-Chem, jadi akan dibandingkan kalau ketika dia menggunakan skema untuk CBMZ itu atau Carbon Moon Mechanism, dan juga RACM atau Regional Atmospheric Chemical Model, mana sih yang paling bagus gitu hasilnya ketika menggunakan di antara kedua skema tersebut. Dan ternyata
sebelumnya mungkin akan dianalisis juga analisis statistika modelnya gitu kan ya. Jadi untuk analisis statistika ini menggunakan beberapa metode statistika, antara lain fractional bias atau FB, normalized mean square error atau NMSE, index of agreement, fraksi data berbasis prediksi berada dalam faktor 2 pengamatan atau FAC2, lalu RMSE atau root mean square error gitu. Jadi ini analisis ini tuh memang berdasarkan dari rekomendasi World Meteorological Organization atau WMO. Nah, ternyata untuk hasil validitas model dari kedua skema atau parameter yang digunakan itu ternyata memang untuk skema CBMZ itu tuh lebih baik digunakan untuk di wilayah megacity Delhi itu. Nah, ini merupakan hasil dari kedua skema yang digunakan RACM maupun CBMZ. Dan ini merupakan rumusnya yang digunakan untuk RMSE, FAC2, NMSE, dan juga lain sebagainya. Jadi di sini membandingkan atau mengcompare gitu antara data observasi dan juga data meteorologinya. Dan ini untuk nilai ideal NMSE itu atau untuk mengukur tingkat kesalahannya adalah 0. Jadi semakin mendekati 0, ya berarti skema atau model itu ya semakin bagus gitu. Mungkin kita bisa lihat antara RACM dan juga CBMZ. Untuk RACM, skema RACM itu hasilnya 0,21, sedangkan untuk CBMZ adalah 0,20. Jadi CBMZ lebih baik dibandingkan dengan RACM. Lalu kemudian untuk FB itu merepresentasikan kemampuan model dalam menganalisis over atau under prediction data simulasi terhadap data observasi. Nah, ternyata ada data minus dan juga data plus, positif maksud saya. Dan di sana data minus itu menunjukkan bahwa data observasi itu overestimate apabila dibandingkan dengan data observasi. Dan semakin mendekati 0, maka model atau skema tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik. Lalu kemudian untuk nilai IOA berada pada rentang 0,1 dan juga skor 1 itu menunjukkan kesesuaian model yang sempurna dengan pengamatan. Kita bisa lihat juga bahwa nilai IOA untuk CBMZ itu lebih besar dibandingkan dengan RACM. Lalu kemudian untuk RMSE yang memang merepresentasikan perbandingan konsentrasi antara hasil model dan juga observasi, hasil idealnya adalah 0. Meskipun kita lihat pada tabel gitu kan ya, hasilnya itu 30 dan bahkan jauh dari 0 gitu, akan tetapi apabila dibandingkan CBMZ masih nilainya lebih kecil dibandingkan dengan RACM. Itu merupakan hasil sensitivitasnya. Jadi skema mana sih yang paling better digunakan agar model itu menghasilkan hasil yang lebih baik? Nah, ini merupakan hasil analisis statistika untuk perbedaan konsentrasi yang dihasilkan. Dan ternyata berdasarkan hasil analisisnya menunjukkan bahwa data konsentrasi ozon dengan rentang antara 30 sampai 90 mikrogram per meter kubik itu akan menghasilkan perbedaan sekitar 1 sampai 4% dengan data observasi. Jadi ini maksudnya jadi modelnya itu ketika menghasilkan konsentrasi 30 sampai 90 mikrogram per meter kubik itu ya berbedanya antara sekitar 1 sampai 4% dengan data observasi. Sedangkan untuk konsentrasi antara 90 sampai 120 mikrogram per meter kubik itu akan meningkatkan perbedaan antara data observasi itu sekitar 5 sampai 10%. Sedangkan untuk konsentrasi yang melebihi 120 mikrogram per meter kubik itu akan memiliki variasi presentasi hanya berkisar 1-2%. Jadi secara keseluruhan itu performa model bernilai baik dalam memprediksi konsentrasi ozon pada rentang yang ditentukan dan melebihi 120 mikrogram per meter kubik. Akan tetapi dalam memprediksi nilai konsentrasi di bawah 20 mikrogram per meter kubik ini, performa yang ditunjukkan masih kurang baik. Nah, kita bisa lihat dari hasil output dari jurnal yang telah kita analisis bahwa memang untuk kita lihat pada gambar di atas untuk yang sebelah kiri ini menunjukkan data observasi dan juga ini merupakan data model. Jadi kita bisa lihat antara data observasi ini dengan data model untuk ozon sendiri menunjukkan pola yang
ya mirip gitu kan ya, tidak berbeda jauh. Sedangkan untuk CO terlihat perbedaan yang signifikan. Lalu kemudian untuk gambar yang di bawahnya antara membandingkan ozon dan juga NOx, untuk ozon polanya masih tetap sama, dan untuk NOx sendiri sangat berbeda sekali gitu kan ya. Untuk di data model ini pada awal menunjukkan tinggi, lalu siang hari menunjukkan rendah, dan naik lagi. Sedangkan untuk data observasi sendiri menunjukkan pola yang ya agak konstan gitu kan ya. Lalu kemudian untuk analisis datanya, untuk perbandingan konsentrasi yang dihasilkan dari observasi dan juga pemodelan itu ternyata menunjukkan hasil yang ya berbeda. Tetapi kita bisa lihat bahwa data dari pink ini menunjukkan data observasi, dan juga ungu ini menunjukkan data hasil model. Ternyata mostly atau kebanyakan itu data model ini menghasilkan data yang overestimate apabila dibandingkan dengan data observasi. Tapi secara keseluruhan untuk ozon ini baik untuk direpresentasikan, karena memang polanya menunjukkan pola yang sedikit serupa. Jadi itu model WRF-Chem menunjukkan hasil yang relatif bagus untuk mensimulasikan atau memprediksi atau menganalisis dari pencemaran udara. Dan mungkin sekian presentasi atau dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.